Pertanyaan sederhana yang sering muncul di kalangan dunia dosen itu menyebutkan bahwa bagaimana sih seorang dosen itu dinyatakan sebagai dosen yang produktif. Ya, mau tahu seperti apa konsepnya, seperti apa jawabannya, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Banyak pertanyaan yang muncul di kalangan dosen terkait dengan bagaimana sebenarnya seorang dosen itu bisa dikatakan sebagai seorang dosen yang produktif, ya, terutama di kalangan dosen-dosen yang masih muda atau yang baru berkarir sebagai dosen. Banyak kita temui di kampus-kampus yang lain di mana leadingnya dosen-dosen muda itu sangat cepat sekali, ya. Mereka bisa dikatakan sebagai salah satu dosen yang produktif gitu. Tetapi ketika mereka produktif, kadang mereka tidak tahu bahwa mereka itu adalah sebenarnya dosen yang produktif gitu. Jadi ya mungkin merendah hati lah semacam itu. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan kriteria-kriteria yang dinyatakan seseorang itu dinyatakan sebagai dosen produktif. Apa sajakah itu? Yang pertama, dosen produktif itu tentunya paham kemampuan diri sendiri dan mau belajar gitu. Jadi bukan berarti dia sudah produktif, ya. Misalnya dia menghasilkan banyak publikasi di mana-mana, di jurnal-jurnal internasional terutama, kemudian dia tidak mau lagi yang namanya belajar tentang ilmu jurnal misalnya atau penelitian. Yang namanya perkembangan ilmu dan teknologi itu kan berkembang terus kan. Jadi kita perlu terus belajar dan belajar. Di video saya yang sebelumnya saya sudah pernah menekankan bahwa esensinya sebagai seorang dosen itu adalah terus belajar gitu. Jadi jangan puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita raih. Jadi seorang dosen yang paham atas kemampuan dirinya sendiri dan mau terus belajar itu tentunya leadingnya dia lebih cepat dibandingkan dosen yang seperti pada video saya sebelumnya yang saya jelaskan, Anda mau jadi dosen saja atau dosen yang benar-benar paham sebagai karir dosen. Nah, semacam itu salah satunya adalah dosen produktif. Jadi kalau kita dosen produktif itu tidak monoton kita hanya berdiri saja pada lingkup kampus sendiri. Tapi kita bisa mencari informasi-informasi yang lain di kampus-kampus yang lain. Bahkan kita bisa menjadi narasumber utama sebagai pembicara atau sebagai motivator, kecuali tatkala kita memiliki kemampuan hal tersebut, semacam itu. Jadi tidak monoton bahwa dia menghasilkan banyak publikasi itu kemudian dinyatakan sebagai dosen produktif. Kemudian yang kedua itu adalah paham profesi dosen dengan baik gitu. Jadi maksud dari paham profesi dosen dengan baik itu seperti apa? Dia mengerti dengan yang namanya tata aturan yang seperti jabatan fungsional, kemudian beban kinerja dosen atau yang disebut dengan BKD, kemudian aturan-aturan yang lain. Dia paham terkait dengan profesi dosen seutuhnya. Jadi bukan hanya sekedar ya udah gue adalah dosen gitu, bukan. Jadi apa yang sudah menjadi ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, karena dia adalah sebagai dosen, dia paham dengan baik tentang aturan-aturan tersebut dengan profesi dosennya seperti apa. Kemudian yang berikutnya itu adalah dia memiliki motivasi yang kuat di dalam meningkatkan karir sebagai seorang dosen. Gitu. Jadi dia tidak, biasanya orang yang produktif, dosen yang produktif itu dia termotivasinya sangat kuat sekali. Dia tidak puas dengan apa yang dia sudah capai, ya. Karena dia paham tentang profesi dosen, maka dia kepingin menjadi tingkatan karir dosen yang paling tinggi. Dalam hal ini adalah menjadi seorang profesor, gitu. Itu adalah salah satu kriteria dari dosen produktif. Kemudian yang keempat, seseorang dinyatakan sebagai dosen produktif itu adalah dia bisa menyusun prioritas kegiatannya. Nah, saya belum pernah mengupload ya
terkait dengan video yang namanya journaling gitu. Jadi seorang dosen itu juga harus paham tentang journaling. Salah satunya adalah dia bisa menyusun prioritas kegiatannya seperti apa. Jadi dia apa yang harus dia lakukan itu, target-target dia agar mudah tercapai itu seperti apa, dia punya progres gitu, punya prioritas kegiatan yang akan dia lakukan. Baik itu untuk karir dosennya ke depan, baik itu secara pribadi maupun secara tim, ya. Begitupun juga terhadap pengembangan mahasiswanya gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan disiplin. Ya, disiplin ini penting ya. Disiplin kemudian saya tambahkan dengan yang namanya attitude. Ya. Sekalipun kau produktif, tapi kalau attitude-mu buruk, ya udah juga tidak akan dipandang baik oleh orang lain, termasuk misalnya sombong gitu ya. Sesama orang sombong saja ya, itu tidak saling suka loh gitu. Jadi selain disiplin ya, kita punya tadi prioritas kegiatan, disiplin setiap aturan yang kita buat sendiri, kita rancang sendiri, kemudian memiliki attitude yang baik, baik itu ke sesama dosen, ke sesama ke mahasiswanya, terutama ke dosen senior gitu. Bukan berarti yang kolega setara, enggak ya gitu, tetapi sekalipun misalnya ya saudara itu katakanlah jabatannya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dosen seniornya, ya tetap attitude-nya harus tetap dijaga. Kemudian disiplinnya itu diusahakan bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman lingkungannya, juga buat dirinya sendiri, sehingga saudara itu bisa dijadikan sebagai panutan, bisa dijadikan sebagai contoh, bisa dijadikan sebagai motivasi ya tersendiri buat teman-teman. Saya itu biasanya punya, orang-orang itu kan punya yang namanya role model ya. Semua orang itu punya yang namanya role model yang bisa dijadikan sebagai panutan, yang bisa dijadikan sebagai motivasi untuk dirinya sendiri gitu. Nah, sama halnya dengan saya juga punya yang namanya role model, punya yang namanya motivasi terhadap seseorang gitu. Jadi misalnya saya harus lebih baik dari orang tersebut gitu. Itu adalah motivasi saya. Jadi biasanya saya mempelajari gaya kerjanya role model saya seperti apa sih. Nah, semacam itu. Itu yang bisa membuat kita itu menjadi sebagai seorang dosen produktif. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam video ini yang dinyatakan sebagai dosen produktif itu tidak hanya semata-mata monoton pada kita menghasilkan banyak publikasi gitu ya, tetapi ada beberapa hal yang kita harus perhatikan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya itu akan berpengaruh terhadap karir dosen kita ke depan. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.